dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa untuk bangsa, kota, bahkan kita berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kita. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk Indonesia Bapak. Kami berdoa dari Sabang sampai Merauke, dari Yanga sampai Pulau Rote terjadi lawatan Tuhan. Bahkan di dalam krisis ekonomi Tuhan yang sedang terjadi Bapak. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Bapak, tanah, laut, udara Tuhan Yesus terus Engkau berkati Bapak. Bahkan berdoa Tuhan, biar Engkau pakai seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan untuk mengelola dengan takut akan Tuhan. Bahkan Bapak, biar terus Tuhan setiap yang dikelola Bapak untuk Bapak kemajuan bangsa, kota dan negara. Kami berdoa Bapak untuk COVID-19. COVID-19 diam dan tenanglah. COVID-19 diam dan tenanglah. Bapak, kami berseru Tuhan Yesus, biar Engkau pakai Bapak seluruh tim COVID-19 Bapak untuk terus Bapak bersatu hati Bapak untuk Bapak menuntaskan seluruh COVID-19 ini, sehingga tidak ada lagi di Indonesia Bapak. Setiap kebijakan-kebijakan Engkau pakai Tuhan, seluruh Bapak tim dari COVID-19. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk pemimpin kami di GBI Gatot Subroto. Berkati gembala sidang kami yang kami kasih, gembala Bapak Pendeta Insinyur Niko Notora Harjo dan Ibu Hermin. Berkati Bapak terus Bapak keluarga besarnya, anak cucu menantunya, bahkan berdoa untuk keempat wakilnya Bapak. Buat terus dalam keunitian Bapak. Buat terus Bapak satu hati Bapak untuk Bapak menuntaskan amanat agungmu yang Engkau berikan visi-visimu bagi gembala sidang kami. Bahkan kami berdoa Bapak, tahun ini adalah tahun Pentakosta yang ketiga. Penuaian jiwa-jiwa yang terbesar, yang terakhir boleh terjadi Tuhan. Engkau pakai gereja kami GBI Gatot Subroto Tuhan, untuk Bapak membawa Tuhan jiwa-jiwa, untuk memenangkan jiwa-jiwa, untuk menyelesaikan amanat agungmu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Datanglah kerajaanmu Tuhan, jadilah kehendakmu Bapak di bumi seperti di sorga. Dan biarlah kemuliaan Tuhan terjadi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sorakan, sorakan haleluya. Dengan hati bersyukur masuk di hadiratmu, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan kasihmu.
setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Yesus baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Tepuk tangan buat Allah yang baik. Shalom, dalam VOP kali ini kita akan membahas Pentecost Again. Dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1-6, kita membaca sebuah peristiwa mengenai wanita janda dari seorang nabi. Wanita tersebut mengutarakan kondisinya kepada Elisa, di mana ia dikejar-kejar oleh penagih hutang dan anaknya terancam untuk diambil sebagai budak. Peristiwa ini dapat dimaknai secara rohani sebagai gambaran gereja di masa kini. Janda yang ditinggal suami yang berhutang dapat dianalogikan sebagai gereja yang merasa ditinggalkan Tuhan sebagai yatim piatu di dunia ini, yaitu orphan spirit yang ada di dalam gereja. Penagih hutang dalam konteks ini dapat menjadi sebuah tipologi atau kiasan dari iblis yang selalu berusaha menggocoh dan menuntut hutang darah. Namun perlu dipahami bahwa hal ini tentu tidak berarti bahwa profesi debt collector dapat diasosiasikan dengan iblis. Sementara itu, situasi yang dihadapi oleh wanita janda ini juga dapat menggambarkan kondisi yang menekan gereja hari-hari ini. Tekanan ini dapat muncul saat gereja lengah, tidak berjaga-jaga, atau membuka celah bagi iblis untuk mengintervensinya. Celah ini digambarkan dengan baik oleh jerat hutang dari suaminya yang adalah seorang nabi. Padahal orang yang takut akan Allah tentu akan senantiasa mengandalkannya dan tidak akan jatuh pada jerat hutang piutang yang tidak dapat dibayarkannya sesuai waktu yang ditentukan. Uniknya, kondisi ini tidak hanya berdampak pada sang istri nabi, tetapi juga dapat berdampak pada generasi muda, yaitu anak-anak mereka. Kondisi tanpa ayah ini membuat anak-anak janda itu kehilangan tudung rohani. Tidak ada lagi figur bapak yang mengayomi dan menjamin masa depan mereka. Anak-anak janda ini menjadi generasi yang terhilang dan warisan panggilan dari ayahnya pun tidak dapat dilanjutkan. Di tengah kondisi yang sulit itu, sang wanita janda mencari pertolongan hamba Tuhan, yaitu Nabi Elisa. Elisa mengingatkan keluarga itu bahwa mereka belum kehilangan segalanya. Masih ada harapan, sebab masih ada minyak yang disimpan dalam buli-buli di rumah mereka. Minyak di dalam konteks gereja Tuhan dimaknai sebagai urapan dari Roh Kudus. Sisa dari urapan itu dapat menyelamatkan gereja Tuhan dari kondisi yang sulit. Namun, jumlah minyak sedikit tidaklah cukup untuk membawa keluarga ini sebagai tipologi gereja Tuhan untuk lepas dari intimidasi si penagih hutang. Seperti yang diceritakan di dalam kisah ini, diperlukan minyak yang berlimpah. Perlu pengurapan Roh Kudus dengan kapasitas yang besar dan luar biasa. Untuk memperoleh urapan Roh Kudus itu, kita sebagai gereja Tuhan perlu untuk mendengarkan pesan Tuhan lewat hambanya dan taat melakukan perintah Tuhan itu. Dalam konteks cerita ini ada 2 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah pemulihan hubungan antar generasi, antar ibu dan anak. Perlu adanya kerjasama antara generasi muda dengan generasi yang lebih tua dalam menghadapi kondisi sulit yang dipicu oleh penagih hutang ini. Perlu ada arahan visioner dan relevan dari generasi orang tua bagi anak-anak mereka. Di sisi lain, perlu adanya kepercayaan dan ketaatan dari generasi muda untuk menjalankan visi yang mereka terima. Generasi orang tua dan generasi anak muda harus bersinergi, mengambil beban yang sama. Dan yang kedua, menyiapkan bejana-bejana dan menuangkan minyak. Artinya gereja Tuhan perlu mempersiapkan hati yang haus dan lapar akan pengurapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dapat dilimpahkan dengan dahsyat dan bejana hati kita tidak akan kering atau kekurangan minyak lagi. Melihat tantangan yang dihadapi oleh gereja Tuhan hari-hari ini, mutlak perlu adanya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat. Sebagai keluarga besar GBI Gatsu, kita tentu dapat sepakat bahwa Pentakosta ketigalah yang akan menjadi jawaban bagi keringnya bejana hati gereja Tuhan di zaman akhir ini.
Kita membutuhkan Pentakosta yang baru atau Pentecost Again, supaya urapan Roh Kudus tetap dapat berlimpah-limpah di tengah tuntutan dan intimidasi dari iblis yang semakin kuat di era ini. Jadi, mari sama-sama terus membangun relasi intergenerasi yang baik dan terus memiliki hati yang haus dan lapar, supaya lawatan Roh Kudus di era Pentakosta ketiga segera digenapi dan bejana hati kita tidak akan pernah kekurangan minyak lagi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan bersatu hati dalam doa. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hari ini kami boleh ada semua karena Tuhan. Dan saat ini kami bawa hati kami. Kami bawa hidup kami. Kami berkata kami mau bebaskan roh kami untuk kami menyembah Engkau Tuhan. Hari ini biar agenda kami katakan. Kami hanya ingin mengalami Tuhan. Kami hanya ingin mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Ini doa syukur kami di hadapan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu,
Bapak Ibu Saudara. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, ya Allahku. Aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu, menyanyikan pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, setiap waktu, menyanyikan pujian dan pengagungan biarlah manis kau dengar, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Saya rindu umat Tuhan angkat pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu Mari nyanyikan dengan segenap hatimu, saudara. Dengan segenap jiwa dan kekuatanmu, katakan kepada Tuhan, buka hatimu. Aku hendak bermazmur bagimu Selagi kami ada, selagi
hatimu. Aku mau senangkan hatimu. Biarlah manis kau denganku. Ini hidup kami, ini hati kami.
Hari mengalir lebih lagi itu. Hati kami rindu akan Tuhan. Hati kami rindu. Hati kami rindu. Hati kami rindu akan Engkau.
Come on, worship Him. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, 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 Lord. Oh, glory, 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 Lord Jesus. Oh, Ramashata Kararabo. Hiera la boca, la boca, Ramashe. Hiera boca, la Mashata, la boca. Hiera la boca, la Mashe. Hiera la boca, la Mashe. Yeah, Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you.
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Kita memasuki bulan yang baru dalam pimpinan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menuntun Anda dan saya sampai hari ini. Tuhan baik. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar firman ya. Dan untuk itu sama-sama kita mau berdoa. Siapkan hati, siapkan Alkitabnya, supaya kita sama-sama siap diberkati oleh Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semua anugerah dan kebaikan-Mu, untuk tuntunan, untuk pimpinan-Mu, sehingga hari ini kami semua boleh dijaga dan diberkati oleh-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami mau dengar firman, bersabdalah, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua, dan biarlah waktu kami sama-sama mendengar firman Tuhan, Engkau menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang luka, Engkau memulihkan kami semua, memberkati kami semua. Terima kasih Abba, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi yang senang judul khotbah hari ini bicara tentang be fruitful and multiply. Berbuahlah dan buatlah buahmu itu tambah banyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya baru pulang dari Israel, dan kota pertama yang saya kunjungi adalah sebuah kota yang bernama Yope, atau dalam peta zaman modern ini Jaffa atau Tel Aviv ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami datang ke sana dan kemudian kami diberkati oleh firman Tuhan lewat tempat-tempat yang kami kunjungi. Ada beberapa kejadian di kota Yope yang spesifik akan memberkati kita hari ini. Saudara dikasihi Tuhan, untuk itu kita akan lihat dulu dari Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43. Kisah Rasul 9 ayat 36 sampai dengan 43 ya. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu kisah yang kita baca. Sebenarnya ada beberapa kisah lain lagi. Saya akan cerita tentang 3 kisah hari ini. Dan ada satu kisah lain yang tidak disebutkan dalam ayat ini, yaitu kisah bagaimana Petrus itu kemudian mendapat penglihatan waktu dia lagi di Yope juga ya. Dia melihat penglihatan di mana ada kain turun, dan kemudian ada binatang-binatang yang tidak boleh dimakan, tidak tahir, yang kemudian ada suara berkata, "Makanlah." Lalu dia bilang, "Ini najis, tidak boleh dimakan." Lalu dia bilang, "Kalau aku bilang tahir, itu tahir. Kalau jangan bilang itu haram." Begitu ya. Dan sejak itu lalu mulai terbukalah Injil untuk bangsa-bangsa, sehingga pelayanan Petrus tidak hanya melayani orang Yahudi, tapi terbuka kepada bangsa lain, Gentiles. Dan waktu ada undangan dari Cornelius, karena penglihatan di Yope itu, dia berangkat ke Kaisarea tempat Cornelius berada. Saudara dikasihi Tuhan, Yope tempat yang penting membuat kekristenan, saudara. Kalau saudara lihat peta,
zaman Kisah Rasul, saya sudah memberikan tanda di sana. Di sana kelihatan jarak antara kota Lida dan Yope ternyata memang dekat ya. Dan kalau di peta zaman sekarang, kota Lida sudah tidak ada. Kota Lida itu sekarang di atasnya berdiri Airport Ben Gurion. Ya, airport kalau kita mendarat ke Tel Aviv, di situ dia kota Lida. Jadi waktu tour leader kami memimpin kami, dia berkata, perjalanan kita dari airport ke Yope ini sama persis dengan perjalanan Petrus dari Lida ke Yope, karena memang airportnya di atas kota Lida. Saudara dikasih Tuhan, kehidupan Petrus adalah kehidupan yang berbuah. Tuhan mau orang benar itu berbuah. Semua kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Buat kita yang di perjanjian baru, kita dibenarkan oleh darah Kristus. Orang benar adalah orang yang dibenarkan oleh darah Kristus dengan iman. Tapi ada lanjutannya. Orang benar adalah orang yang melakukan firman kebenaran. Dua hal ini kita lakukan, kita orang benar. Tapi kalau di perjanjian lama, hanya yang nomor dua, melakukan kebenaran, itulah orang benar. Sementara saudara dikasih Tuhan, kalau Anda jujur, tidak ada satu orang pun yang tidak lepas dari kesalahan tiap hari. Selama dia tabiatnya, karakternya masih belum pulih, maka dia akan terus mengulang atau melakukan kesalahan demi kesalahan. Coba saya mau tanya, siapa di sini yang 1 minggu ini nggak pernah bikin salah? Yang angkat tangan bohong. Ya, saudara dikasih Tuhan, nggak ada 1 minggu ini yang nggak pernah bikin salah. Terus gimana dong? Kita kan pengen dibilang sebagai orang benar. Itulah hebatnya darah Kristus. Waktu Anda dan saya percaya kepada salibnya, maka Anda dan saya akan melihat kita dibenarkan kembali oleh darah Yesus Tuhan. Kita percaya pada salib, korban salib Kristus, maka Anda dan saya dibenarkan. Beriman dibenarkan. Saudara dikasih Tuhan, kita orang benar, wajib berbuah. Apa itu berbuah? Berbuah merupakan perintah pertama Tuhan kepada umat manusia ketika manusia diciptakan. Ketika manusia diciptakan, manusia mendapat perintah dari Tuhan. Manusia diciptakan di Kejadian 1 ayat 26 dan ayat 28, 2 ayat setelah manusia diciptakan, ada perintah. Allah memberkati mereka di Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman pada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya, saudara dikasih Tuhan, bahasa Inggrisnya lebih bagus, lebih tepat. Karena dalam kata-kata bahasa Indonesia dipakai beranak cucu dan bertambah banyak. Karena memang dihubungkan dengan Adam dan Hawa, suami dan istri. Tapi kalau ayat ini dilihat dari kata-katanya, terlepas dari konteks suami istri, maka ayat ini sebenarnya tidak lagi bicara soal beranak cucu. Karena ayat ini diterjemahkan dengan baik dalam bahasa Inggris. Be fruitful and multiply, and fill the earth and subdue it, and rule over, dan seterusnya, dan seterusnya. Berbuahlah dan buatlah buahmu tambah banyak. Penuhilah bumi dengan buahmu, dan taklukkan bumi dengan buahmu, dan berkuasalah atasnya. Perintah kita dari Tuhan adalah berbuah, dan buat buah itu tambah banyak. Orang Kristen harus produktif, orang Kristen harus berkarya. Tuhan minta kita mengerjakan semua yang Tuhan sudah percayakan. Jadi apa itu berbuah? Berbuah adalah melakukan panggilan kita, mengerjakan talenta kita, termasuk mengerjakan keselamatan kita. Saudara dikasih Tuhan, Petrus adalah orang yang produktif. Dia tidak tinggal tenang di Yerusalem. Ya, dia tidak tinggal di zona nyaman, tetapi dia tahu panggilan dia. Dia rasul, dia pastor, dia gembala. Dia dipanggil Tuhan untuk mendirikan jemaat, membaptis banyak orang, membangun gereja. Kemudian dia juga dapat tugas tambahan dari Tuhan Yesus di Yohanes 21 untuk mengembalakan domba-domba Tuhan, pastoral. Dan dia lakukan dengan baik, saudara. Ada yang sakit dia kunjungi dan mujizat terjadi. Ada yang butuh pengajaran, dia datang, dia ajar, dia doain. Saudara dikasih Tuhan, dia adalah orang yang berbuah. Dorcas yang dibangkitkan oleh Petrus, oleh Tuhan lewat Petrus, Tabita namanya ya, adalah orang yang juga berbuah.
Dia adalah orang yang berkarunia. Kalau melihat catatan Roma 12 ayat 6 sampai dengan 8, maka ada karunia-karunia yang kita sebut sebagai karunia motivasi. Di dalam Alkitab yang saya tahu ada beberapa karunia. Karunia motivasi, karunia jawatan, karunia roh. Saudara dikasih Tuhan ya. Nah, Tuhan berikan karunia motivasi kepada semua manusia. Karunia roh hanya kepada orang percaya. Karunia jawatan untuk mereka yang melayani Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, jadi ada karunia-karunia. Nah, Dorcas punya karunia. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 ada banyak karunia. Karunia bernubuat, karunia beriman, karunia melayani, karunia mengajar. Dan salah satunya di ayat 8 dibilang karunia membagi-bagi sesuatu, karunia memberi. Kita tadi dengar pembacaan bahwa Dorcas membagi-bagi baju, saudara dikasih Tuhan. Kenapa baju mesti dibagi-bagi? Emang susah banget dapat baju. Saudara, zaman dulu tidak semudah sekarang membeli baju. Baju, semua zaman dulu made in mamah. Orang beli kain, lalu kemudian mamah mengukur dan kemudian mamah menjahit. Kalau keluarganya lengkap, maka mamahnya akan melakukan tugas memberi baju. Nah, zaman itu kesehatan, dunia kesehatan tidak secanggih zaman sekarang. Perang di mana-mana, perampokan mungkin, pembunuhan terjadi dan sebagainya. Banyak keluarga nggak lengkap. Suami nggak punya istri karena istrinya meninggal karena sakit, karena melahirkan dan sebagainya. Istri nggak punya suami karena suaminya mungkin dibunuh dalam perang dan dalam masa penjajahan dan sebagainya. Anak-anak nggak punya orang tua dan sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, banyak keluarga yang membutuhkan baju. Membutuhkan baju. Dorcas memberikannya. Dorcas membuatkannya. Dorcas membagikannya. Wow, luar biasa. Saudara, kadang-kadang kita pikir melayani Tuhan itu berbuat baik buat sesama, itu sulit sekali ya. Kita pikir yang namanya menolong orang, melayani itu mesti rumit-rumit ya. Sekolah teologi dulu, lalu kemudian harus bisa bikin ini, bikin itu, harus kaya dulu. Enggak sih saudara, Dorcas cuma bisa bikin baju. Itu pun mungkin baju yang sederhana, saudara dikasih Tuhan, tetapi dibuat dengan hati, dengan cinta, dengan kasih, dan itu dibagikan kepada banyak orang. Dia membuktikan Tuhan itu baik. Waktu kita membagi hidup kita kepada orang lain, kita sedang menyatakan kepada dunia kita punya Tuhan yang baik. Ya, saudara dikasih Tuhan, makanya Dorcas dapat kesempatan luar biasa. Pada waktu dia dibangkitkan, mujizat terjadi. Saya sebut itu sebagai intervensi Tuhan. Tuhan mengintervensi hidupnya sehingga Dorcas bisa berbuah lagi. Siapa di sini mau dapat mujizat? Kalau saudara mau dapat mujizat, saudara harus berbuah. Janji berbuah. Laksanakan. Bertindak untuk berbuah. Kerjakan talentamu, kerjakan keselamatanmu, genapi panggilanmu, tolong sesama, berbuat baik buat banyak orang. Pasti engkau dapat mujizat. Kenapa? Tuhan ingin kamu berbuah terus. Dorcas dapat mujizat yang luar biasa. Dia bangkit dari kematian, saudara dikasih Tuhan. Bangkit dari kematian supaya bisa berbuah lagi. Hari ini saya mau tanya, saudara mau dapat mujizat? Saudara mau doa dijawab? Tolong jawab pertanyaan saya di hati masing-masing. Kenapa Tuhan harus jawab doamu? Kenapa mujizat harus jadi milik? Untuk apa? Apa untungnya untuk kerajaan Allah? Kasih Tuhan alasan. Sebenarnya sih cinta Tuhan tidak perlu alasan sih untuk tolong kita. Saya cuma mau mengingatkan sebagai hamba Tuhan. Pasti ada perbedaan. Ya, antara orang yang berguna buat kerajaan Allah sama orang yang gak ada gunanya buat kerajaan Allah. Kasih Tuhan tidak memandang engkau berbuah atau tidak berbuah, engkau taat atau tidak taat. Betul, betul, itu betul. Tetapi ingat, Tuhan kita bukan cuma punya kasih. Tuhan kita juga punya yang namanya adil. Keadilannya tidak akan menyamakan orang yang berbuah sama gak berbuah.
yang taat sama Tuhan sama nggak taat sama Tuhan, yang respon cintanya Tuhan sama yang nggak respon cintanya Tuhan. Pasti dibedain. Kasih Tuhan merangkul semua. Tetapi kalau soal reward, kalau soal upah, kalau soal hadiah, favor, perkenanan tidak mungkin sama. Pasti akan ada pembedaan ketika engkau berbuah. Ya, sebabnya Yohanes 15 berkata, kalau engkau berbuah dan buahmu tetap, minta apa saja, Bapakku di sorga akan memberikan kepadamu. Katakan haleluya, puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, lewat kejadian bangkitnya Dorcas, Petrus berbuah, Dorcas juga jadi bisa berbuah. Ya, Petrus ini luar biasa. Sebelum dia ke Yope, dia baru dari kota Lida. Di Lida dia menyembuhkan seseorang bernama Eneas. Dan lewat kesembuhan Eneas, revival terjadi di kota Lida. Dia tidak mabuk dengan kemenangan, dengan lawatan, dengan revival yang terjadi di Eneas. Dia jalan, dia pindah ke Yope, saudara, supaya ada mujizat lagi terjadi. Dan luar biasa Dorcas dibangkitkan. Dan tadi kita baca kebangkitan Dorcas itu diperbincangkan di kota Yope, dan satu kota Yope dilawat Tuhan. Semuanya kejar mencari Tuhan. Dahsyat, satu kasus 2 orang mengalami Tuhan dan berbuah. Haleluya. Saya berdoa semua anak-anak Tuhan yang menyaksikan rekaman ini, semuanya jadi orang yang berbuah, mengerjakan tugasnya. Yakinlah karena itu janji Tuhan Yesus sendiri. Yohanes 15 ayat 16. Engkau akan mendapat jawaban doa. Amin. Haleluya. Beri tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, satu kisah lain di Yope. Kalau Anda lihat gambar ini yang nanti akan ditampilkan oleh multimedia, saudara akan lihat di sana ada ikan besar dan ada seseorang yang mau ditelan sama ikan. Anda tahu cerita ini? Betul sekali. Ini cerita tentang Yunus yang dimakan ikan besar. Saudara dikasih Tuhan, Yunus dapat tugas ke Niniwe. Tuhan mau dia berbuah, melakukan tugas panggilannya ke Niniwe, membuat orang Niniwe bertobat. Tapi Yunus sakit hati, Yunus luka, melihat orang Niniwe jahatnya luar biasa. Yunus gak mau Niniwe bertobat. Dia tahu Tuhan baik, kalau bertobat Niniwe gak jadi dihukum. Jadi dia pergi. Dia gak pergi ke Niniwe, dia pergi kemana? Ke Yope. Dia pergi ke kota ini, saudara, dan kemudian dia naik kapal melarikan diri dari panggilan. Tuhan bukan jahat sehingga dia kejar Yunus dan kemudian kirim badai, kirim ikan. Bukan. Tuhan saking sayangnya sama Yunus. Tuhan ingin Yunus berbuah. Itulah sebabnya dia kejar Yunus dengan badai. Yunus lompat dari perahu, ditangkap sama ikan. Saudara dikasih Tuhan, karena Tuhan mau dia bertobat. Dan pada waktu di perut ikan 3 hari, Yunus bertobat dan kemudian dimuntahkan kembali. Akhirnya Yunus pergi ke kota Niniwe dan melakukan tugas. Wah, dahsyat ya. Dia taat, dia dapat kesempatan untuk berbuah. Saudara, kita mungkin banyak bikin salah ya depan Tuhan. Tapi dengar hari ini, Tuhan mau kasih kesempatan kepada Anda untuk tetap bisa berbuah. Ayo bertobat dan berbuahlah lagi. Amin. Saudara dikasih Tuhan, jangan takut untuk berbuah. Jangan bingung untuk berbuah. Kalau kemudian kita pikir, aduh kalau berbuah itu susah, berbuah itu sulit. Dengar, saya mau cerita tentang Yunus. Kota Niniwe itu dikatakan di Alkitab luasnya itu 4 hari perjalanan. Jadi kalau jalan kaki 4 hari baru nyampe ujung ke ujung. Di dalam Alkitab, di kitab Yunus dikatakan Yunus berjalan 1 hari. Jadi dia gak masuk sampai ujung juga. Dia cuma jalan ke tengah, tapi itu juga gak sampai ke tengah-tengah sekali. Dia jalan 1 hari. Dan sepanjang jalan 1 hari, Yunus berteriak-teriak, bertobat. Niniwe mau dihancurkan kalau nggak bertobat. Bertobat, kembali kepada Tuhan. Dan dia berteriak-teriak seperti itu. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan kemudian Alkitab tiba-tiba mencatat 1 kota bertobat semua.
Bahkan Raja Niniwe hari itu mengambil keputusan untuk satu kota berpuasa, termasuk binatang peliharaan disuruh tidak makan. Wah, dahsyat banget. Kok bisa? Kalau kita baca ayatnya kayaknya cepat sekali, dan kemudian kita akan lihat ceritanya, value ceritanya akan hilang kalau kita nggak merenungkannya. Saudara, itu sebagai firman Tuhan harus direnungkan. Saudara, kalau renungkan Anda akan lihat sesuatu yang dahsyat. Siapa Yunus? Kenapa satu hari dia jalan, dia teriak-teriak di satu kota penyembah berhala yang nggak takut sama Tuhan, yang jahatnya luar biasa. Begitu dia jalan suruh orang bertobat, saudara dikasih Tuhan, satu kota bertobat. Kok bisa? Pertanyaan ini jadi renungan buat saya. Apa yang bikin orang-orang itu bertobat? Coba. Bayangkan sebuah kota yang tidak kenal Tuhan Yesus, bahkan yang benci sama Tuhan Yesus. Anda pergi ke sana. Anda bisa bayangkan nggak kota itu misalnya ada di Indonesia, saya nggak usah sebut namanya ya. Anda masuk ke sana. Dari airport atau dari pelabuhan tempat engkau hadir di situ, engkau teriak-teriak. Bertobat. Nggak usah nunggu satu hari, saudara. Pasti terjadi sesuatu, betul nggak? Ya, Anda akan mengalami hal yang nggak enak, gitu ya. Saudara dikasih Tuhan, Yunus melakukan bagiannya. Tuhan melakukan bagian Tuhan. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, kalau mau berbuah, lakukan saja bagianmu. Nanti Tuhan akan sempurnakan. Waktu Tuhan turun tangan, bagian Tuhan itu di luar pengertian pemahaman kita sebagai orang percaya. Dia akan lengkapi kita dengan luar biasa. Gak masuk akal Yunus ngomong dan tiba-tiba satu Niniwe bisa bertobat. Itu pasti Tuhan yang bikin. Tapi Tuhan mau partner, Tuhan mau bekerja sama dengan Yunus. Yunus cukup untuk taat. Waktu dia taat, maka dia lihat Tuhan bekerja. Anda juga dan saya, ayo lakukan bagian kita. Susah apapun, jalankan bagian kita. Tuhan pasti akan sempurnakan. Mujizat pasti terjadi. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati hari ini. Amin, saudara. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Ya radia bataka baya sanda radia bataka baya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Bapa, aku berdoa untuk anak-anak Tuhan. Mereka semua sedang banyak pergumulan. Ada hal-hal yang mereka sedang hadapi. Aku berdoa Tuhan, tangan Tuhan turun atas mereka. Mampukan mereka untuk sembuh, supaya mereka bisa berbuah. Mampukan mereka untuk pulih, supaya mereka bisa berbuah. Mampukan dan jamah mereka, keluarga-keluarga pulihkan, ekonomi pulihkan, keuangan pulihkan, supaya anak-anakmu bisa berbuah. Tuhan, intervensi hidup mereka. Engkau intervensi Dorcas, Engkau intervensi Yunus, Engkau intervensi Petrus supaya berbuah. Mari Engkau juga intervensi hidup kami semua, supaya kami bisa berbuah dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati semuanya, jawab doa mereka. Waktu mereka berbuah, jawab doa mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kira dia mata standar nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan oleh karena itu, mari siapkan anggur dan roti.
saudara yang dikasihi Tuhan, kita siapkan anggur dan rotinya. Oh ya Radia Bataka Saka. Perjamuan kudus ini hanya untuk orang yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian di dalamnya. Biarlah kita semua akan diberkati. Untuk itu, mari lakukan perjamuan ini dengan benar. Kalau diingatkan Roh Kudus akan kesalahan yang perlu kita bertobat, mari bereskan. Kalau diingatkan Roh Kudus ada ganjalan dengan sesama, ayo ampuni orang-orang yang menyakiti. Biar hari ini kita semua dipulihkan dan kemudian ambil bagian dalam perjamuan kudus dan diberkati. Iradia bataka maya shanda radia bataka radabara. Shika radia baradia bataka barada. Inna maya rania mataka shanda radia barada. Ora bara 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 bara. Mari ambil bagian, ambil waktu sebentar. Kalau Roh Kudus ingatkan, ada yang harus dibereskan, bereskan. Ambil waktu sebentar. Kirania mataka shanda radia bataka radabara. Kirabaya shada baya radia bataka. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan kami berdoa saat ini, Tuhan ampuni kami semua. Apa yang kami sudah akui di hadapan Tuhan, ampunilah. Dan apa yang kami bereskan, kami sudah mengampuni sesama kami. Biarlah kami semua juga diampuni, dipulihkan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah mengampuni kami sesuai dengan janji-Mu. 1 Yohanes 1 ayat 9. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari angkat roti kita di tangan kanan kita. Sama-sama kita mau terima perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum. Dengan persekutuan dengan tubuh Kristus, mari makan dalam nama Yesus. Tolong di-cut ya. Tolong di-cut. Saya ulangi ya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita sama-sama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, jadi peringatan akan aku. Sesuai kasih Tuhan, bukankah cawan yang atas kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Mari bilang terima kasih pada Tuhan. Angkat syukur baginya. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih kebaikan-Mu ya Aba. Terima kasih ya Tuhan. Urabaya sandara dia bataka maya sandara rabarabaya shikara rabarabaya.
Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Orabaya sandararia bataka baradabaya sandabarabaya. Sembuhkan anak-anak-Mu, berkati semua mereka ya Tuhan. Dan biar anak-anak-Mu Tuhan boleh melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Sembuhkan, pulihkan, berkati semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Allah yang hidup turunlah, penuhi mereka, gereja-Mu, sehingga mereka semua bisa berbuah-buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi garam, jadi terang dimanapun Tuhan tempatkan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima berkat, saudara yang kasih Tuhan. Mari angkat tangan, angkat hati kita sama-sama. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita, dan kuat kuasanya, kasihnya, kekuatan, nasihat, dan penyertaannya. Terima berlimpah-limpah dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu. Shalom Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya akan menyampaikan informasi dari Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, Rayon kita yaitu Rayon 1G sudah memiliki mobile apps atau aplikasi yang dapat diinstal di smartphone, baik di Android phone atau iOS phone. Untuk yang belum menginstal aplikasi GB Rayon 1G, dapat mendownload di Play Store bagi yang menggunakan smartphone Android, atau di App Store bagi yang menggunakan smartphone iOS, dengan mengetik di mesin pencarian GBI Rayon 1G. Di dalam aplikasi GB Rayon 1G, Bapak Ibu bisa banyak mendapatkan berbagai informasi dan manfaat. Contoh informasinya adalah Bapak Ibu bisa mengetahui visi dan misi rayon kita, perjalanan rayon kita dari awal sampai terbentuknya Rayon 1G, struktur dan cabang-cabang rayon kita yang tersebar baik di Jakarta Timur dan Pusat, Depok, Kalimantan Barat, Bali, dan Manado. Bapak Ibu juga dapat mengetahui kontak person dan alamat dari setiap cabang GBI Rayon 1G, dan terdapat juga informasi mengenai kontak person KUL. Jadi, Bapak Ibu yang belum tergabung dalam KUL dan rindu untuk bergabung, dapat menghubungi kontak person yang tersedia di aplikasi GBI Rayon 1G. Salah satu manfaat yang akan diperoleh bagi Bapak Ibu yang belum terregistrasi atau terdaftar di cabang, dapat melakukan registrasi di aplikasi GBI Rayon 1G yang akan diarahkan sesuai dengan cabang Bapak Ibu berada. Bapak Ibu juga dapat mengikuti program pembacaan Alkitab bersama-sama yang sudah di-set up atau di-schedule di aplikasi GBI Rayon 1G. Dan masih ada lagi beberapa informasi dan manfaat yang diperoleh apabila Bapak Ibu menginstal aplikasi GBI Rayon 1G. Bagi Bapak Ibu yang butuh informasi tambahan mengenai aplikasi GBI Rayon 1G, jangan ragu untuk bertanya ke pekerja setempat yang akan membantu Bapak Ibu. Sekian pengumuman untuk GBI Rayon 1G. Tuhan Yesus memberkati.